Hai Moviers, Horas. Sekarang kita akan membahas film Hostel. Film keluaran tahun 2005 yang bergenre horor dan berdurasi kurang lebih 1,5 jam. Yuk, kita mulai review film yang banyak adegan sadisnya ini. Dimulai dengan kisah 3 orang backpackers, yaitu Paxton, Josh, dan Ollie, yang sedang menikmati liburan keliling Eropa. Dan saat ini, mereka sedang berada di Belanda, menikmati indahnya kehidupan malam di Belanda yang nakal dan liar. Mereka terpaksa tidur di apartemen orang lain setelah mereka terkunci dari motel yang mereka sewa di Belanda. Di apartemen orang lain tersebut, mereka bertiga diberitahu kalau hendak menemukan wanita-wanita cantik seksi yang selalu horny dan mendapatkan seks yang liar, mereka harus pergi ke Slovakia, negara di Eropa Timur. Akhirnya, Paxton, Josh, dan Ollie sepakat untuk berangkat ke Slovakia dengan naik kereta. Di dalam perjalanan, mereka berbagi tempat duduk dengan seorang bisnismen separuh baya, dan mereka memulai obrolan sepanjang perjalanan. Lalu tiba-tiba, lelaki separuh baya tersebut menyentuh paha Josh. Josh berteriak, dan laki paruh baya tersebut pun sungkan dan pergi meninggalkan mereka bertiga. Sampailah mereka di Slovakia, dan mereka menuju ke hostel yang telah dipesan oleh Ollie. Alangkah senangnya mereka, karena mereka berbagi kamar dengan 2 wanita yang cantik dan seksi yang bernama Natalia dan Svetlana. 2 cewek cantik tersebut mengajak mereka untuk ke spa dan pergi ke diskotik bersama. Di spa dan diskotik tersebut, mereka saling berkenalan lebih dekat. Josh keluar sebentar dari diskotik untuk mencari udara segar. Di saat di luar diskotik, Josh diganggu oleh geng anak-anak kecil berandalan. Tapi, Josh dibantu oleh bisnismen yang dia ketemu di kereta. Josh berterima kasih atas bantuannya, dan mohon maaf atas sikapnya yang di kereta tadi. Malam itu, Paxton dan Josh wik-wik dengan Natalia dan Svetlana. Sedangkan Ollie pergi bersama gadis resepsionis hostel. Pagi harinya, Josh dan Paxton mencari Ollie yang belum balik ke hostel. Mereka kaget setelah diberitahu oleh resepsionis ternyata Ollie sudah check out dari hostel. Joe dan Paxton berusaha untuk menghubungi Ollie, tapi HP Ollie tidak bisa dihubungi. Mereka bahkan lebih bingung lagi setelah seorang tamu wanita Jepang menunjukkan foto Ollie sedang berdua dengan temannya tersebut. Mereka bingung, kemana Ollie pergi? Josh sudah tidak nyaman lagi berada di Slovakia dan ingin segera pergi. Sedangkan Paxton berusaha untuk meyakinkan Josh untuk tinggal 1 malam lagi. Josh setuju untuk tinggal 1 malam lagi. Pada malam harinya, Josh dan Paxton berkumpul di bar dengan 2 teman wanitanya, Natalia dan Svetlana. Saat sedang nongkrong di bar tersebut, Josh dan Paxton dibius hingga mulai tak sadarkan diri. Nah, adegan-adegan sadisnya akan segera dimulai. Jadi kita warning dulu ya. Josh mulai sadarkan diri dan mendapatkan kaki dan tangannya diborgol di bangku. Betapa kagetnya Josh. Di hadapan Josh adalah bisnismen paruh baya yang dia ketemu di kereta dan sekarang berpakaian seperti tukang jagal dan membawa mesin bor. Josh mulai disiksa oleh bisnismen tersebut hingga pada akhirnya Josh tewas. Beruntungnya Paxton, saat semalam ketika dia dibius, Paxton ternyata pingsan di dalam gudang penyimpanan bar
sehingga tidak ada orang yang mengetahuinya sampai pagi harinya setelah Paxton sadar. Paxton pun kembali ke hotel untuk check out, dan dia mulai curiga. Setelah saat dia masuk ke kamar, ternyata ada dua wanita cantik dan seksi mengajak Paxton ke spa. Paxton curiga karena modus ajakannya sama persis dengan awal-awal mereka bertiga tiba di hostel itu. Paxton berusaha mencari dan menghubungi Josh, tapi usaha itu sia-sia. Paxton lalu mencari Natalia dan Svetlana dan menanyakan di manakah Josh. Natalia dan Svetlana bilang bahwa Josh dan Oli sedang berada di sebuah seni art exhibition, dan Paxton minta diantar ke sana. Paxton tiba di sebuah gedung kosong yang besar dan lalu dibawa ke ruang bawah tanah. Betapa kagetnya Paxton melihat tubuh Josh yang sedang diobok-obok oleh bisnismen tersebut. Paxton akhirnya menyadari bahwa dirinya telah dijebak dari awal saat mereka menginap di apartemen Belanda. Paxton lalu ditangkap dan diseret masuk ke ruangan penyiksaan. Ternyata di sana sudah ada psikopat lain yang sudah membayar untuk menyiksa dirinya. Paxton mulai disiksa, tapi dia berhasil keluar dari ruangan penyiksaan tersebut. Paxton berusaha mencari jalan untuk kabur dari gedung itu. Tapi gedung itu dijaga ketat oleh penjaga-penjaga berbadan besar dan bersenjata lengkap. Paxton akhirnya mengetahui bahwa tempat ini adalah tempat penyiksaan orang, di mana psikopat-psikopat membayar sangat mahal untuk bebas membunuh dan menyiksa. Tempat penyiksaan ini ternyata dikelola secara profesional. Mereka ada agennya, mereka ada penjaga yang bersenjata lengkap, dan mereka menjamin kerahasiaan data-data customer mereka yang semuanya psikopat. Paxton berhasil menyelinap keluar dari gedung penyiksaan tersebut. Di saat Paxton hendak kabur dengan mencuri salah satu mobil penjaga, Paxton mendengar suara teriakan wanita. Dan Paxton kembali untuk menyelamatkan wanita itu. Ternyata wanita yang sedang disiksa itu adalah teman wanita Jepang yang berada di satu hostel dengan Paxton. Bersama-sama, mereka berdua kabur menggunakan mobil menuju ke stasiun kereta. Paxton berhasil menyelinap masuk ke dalam kereta, dan lalu dia menyadari bahwa dia ternyata satu kereta dengan bisnismen parubaya psikopat yang telah menyiksa dan membunuh Josh. Paxton mengikuti bisnismen tersebut yang pergi ke WC di stasiun kereta. WC itu sunyi. Lalu Paxton membunuh bisnismen tersebut di WC umum stasiun kereta. Nah, film ini ada dua ending alternatifnya. Yang tadi satu, dan sekarang alternatif yang kedua. Setelah turun dari kereta, bisnismen tersebut disambut oleh putrinya yang masih kecil. Paxton mengikuti mereka yang pergi ke WC umum. Bisnismen tersebut lalu menunggu di WC wanita, tapi putrinya tidak muncul-muncul juga. Dan ternyata putrinya telah diculik oleh Paxton. Kesimpulan gua tentang film ini. Yang pertama, saat film ini keluar tahun 2005, film ini langsung menarik perhatian industri film. Karena si Eli Roth, sang sutradara yang masih muda saat itu, begitu berani menampilkan adegan sadis di depan angle kamera. Ya, biasanya sih kalau ada adegan potong-potong tubuh manusia, kalau di film lain, angle kameranya itu diganti atau berubah.
lalu hanya terdengar suara teriakan kesakitan saja. Tapi enggak di film ini. Film ini diambil angle-nya secara detail saat disiksa. Yang kedua, film ini seperti yang udah gua warning sebelumnya, film ini sadis. Bener-bener sadis. Jadi kalau yang nggak kuat lihat darah, mending jangan nonton ya. Nah, untuk film ini, gua kasih nilai di angka 6. Terima kasih udah menonton channel YouTube kami. Mudah-mudahan suka ya. Dan kalau nggak keberatan, di-share dan di-subscribe. Oke? Terima kasih.